beserta jajaran wakilnya. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Grati yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita tujukan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan gelap menuju jalan yang terang benderang. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pagi hari ini kita berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif berkaitan dengan Bapak Haji Anak yang mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti berjalan lancar dan bernilai positif, juga terhitung sebagai amal ibadah bagi kita semua, khususnya bagi Pak Anang yang nantinya akan menjadi guru penggerak dan terus berkiprah hingga nanti bismillah menjadi calon kepala sekolah katanya. Nah, itu untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Supaya kegiatan pagi hari ini berjalan lancar dan sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita awali kegiatan pagi hari ini dengan bacaan umul kitab Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Baik, untuk selanjutnya acara langsung kami serahkan kepada Bapak Haji Anang selaku pemateri, juga selaku guru penggerak yang akan memberikan informasi dan juga ilmu berkaitan dengan budaya positif. Diseminasi modul 1.4 budaya positif. Untuk lebih lanjutnya bagaimana isi materinya kami persilakan kepada Pak Haji Anang. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, pertama adalah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semuanya. Kedua, salawat dan salam ini senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, terima kasih atas kesediaannya untuk bisa hadir di sini. Meskipun tadi mudah-mudahan ya, terima kasih. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh MC tadi menjadi amal ibadah untuk kita semua. Perlu kita ketahui bersama bahwa Bapak Ibu, yang saya di sini tidak kemudian paling ahli ya, tetapi saya mungkin punya kesempatan lebih dulu tahu tentang budaya positif, sehingga nanti apa yang kita sampaikan sifatnya sharing saja, nanti kita mungkin bisa berdiskusi yang positif untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih positif lagi. Baik, langsung saja Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang budaya positif. Saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 9 sebagai satu. Baik, budaya positif sendiri punya makna ini, bahwa lingkungan pendidikan yang ditandai oleh serangkaian nilai, norma, dan praktik yang mendukung perkembangan siswa, keberhasilan akademik, dan kesejahteraan sosial mereka. Kemudian bahwa suatu lingkungan yang disebut dengan budaya positif itu punya arti ada atmosfer yang aman, inklusif, dan mendukung di mana semua anggota komunitas sekolah, baik siswa, guru, TU, kemudian komite, wali murid, dan semuanya itu merasa saling dihormati dan dihargai, dan ada motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses-proses pendidikan. Nah, kita ketahui bahwa proses pendidikan itu kan tidak hanya kaitannya dengan
intrakurikuler, ada yang disebut dengan co-kurikuler, ada juga yang disebut dengan ekstrakurikuler. Semuanya berpartisipasi aktif. Kemudian dari banyak referensi karakteristik dari budaya positif di sekolah itu adanya kepemimpinan yang positif. Jadi kepala sekolah yang pucuk pimpinan tertinggi itu berperan sebagai contoh dalam perilaku positif, etika dan nilai-nilai yang dihormati di sekolah. Kemudian ada komitmen terhadap keamanan yang sejahtera. Tentu sekolah kita harus menciptakan rasa yang aman dan terhindar dari semua diskriminasi atau pelecehan. Dan ada penghargaan dan penghormatan. Nah, karena itu kita setiap Senin mungkin itu selalu memberikan reward kepada anak-anak kita dalam rangka untuk memberi motivasi yang lain. Kemudian berkolaborasi dan keterlibatan ini juga poin penting. Kolaborasi merupakan salah satu komponen abad 21 yang harus dilatihkan kepada anak-anak. Termasuk hari ini kita juga berkolaborasi dan terlibat dalam diskusi yang menarik terjadi. Kemudian komunikasi yang terbuka. Jadi menyampaikan secara terbuka keluh kesah atau saran dan semuanya, tetapi dalam koridor yang masih beretika. Kemudian ada keadilan dan kesetaraan, memastikan bahwa semua siswa diperlakukan secara adil dan setara. Dan ada lingkungan fisik yang mendukung, menciptakan ruang belajar yang nyaman dan menarik, menciptakan atmosfer positif untuk belajar. Termasuk kita, ya ini informasi saja, ada beberapa juga panitia yang ada di sini, yaitu kita nanti ada agenda petan, ada agenda petan di bulan Desember ini kita sudah siapkan sarannya di sini. Ini termasuk menciptakan lingkungan fisik yang mendukung. Ya, kita salurkan bakat dan minat anak-anak kita itu ke hal-hal yang positif. Kemudian budaya belajar yang positif, memotivasi siswa untuk menghargai proses pembelajaran dan merayakan eksplorasi pengetahuan. Sehingga ketika kita misalnya ketika selesai ulangan, kita perlu kita rayakan, entah itu bersedia atau apa, itu perlu kita rayakan supaya mereka termotivasi lagi untuk belajar. Dan pertumbuhan pribadi dan etika ini mendorong perkembangan pribadi siswa di luar prestasi akademik, termasuk keterampilan sosial, kepemimpinan. Nah, budaya positif ini, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang guru ini harus bisa mewujudkan budaya positif di lingkungan kita. Dengan cara apa? Berdasarkan banyak referensi, itu caranya dengan menerapkan salah satunya dalam disiplin positif. Kemudian kita harus juga memahami motivasi perilaku manusia. Nanti kita akan detailkan ya. Kemudian kita juga bisa melakukan mengetahui posisi kontrol guru. Gitu. Jadi kita sebagai guru tahu di saat apa kita mengontrol. Kemudian ada pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian penerapan segitiga restitusi. Ini 5 hal yang bisa kita gunakan untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang pertama, disiplin positif. Nah, bahwa disiplin positif ini berfokus pada pembinaan dan pengajaran, tidak hanya memberikan penghukuman saja, tapi ada pembinaan dan pengajaran. Nah, mengajarkan murid untuk tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Kemudian ada mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, sehingga anak-anak kita itu mengontrol dirinya sendiri dalam segala tindakan. Dan akhirnya tujuannya murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan dari paksaan atau hukuman. Jadi disiplin positif, ada yang karena ada kata-kata positif, maka tentu ada kata-kata negatif. Ya, kita hindari disiplin-disiplin yang negatif. Tapi disiplin positif ini adalah bahwa bagaimana caranya anak-anak itu bisa mengontrol dirinya dan melakukan segala tindakan, sehingga sadar bahwa yang dia lakukan tidak benar, sehingga muncul dari motivasi internal tersebut. Tentu ini tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Ya, jadi ada proses yang panjang dan berkelanjutan. Dan menuntut kita bisa berkolaborasi dan semuanya. Nah, itu disiplin positif.
Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Kita harus memahami pengetahuan tentang motivasi. Jadi ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Biasanya gini, anak-anak kita yang mungkin melanggar di sekolah itu cuma motivasinya syukur sekolah. Jadi aku lagi sekolah ini, di rumah ini dimarahi. Itu motivasinya anak-anak. Sehingga di sekolah ya datang tidur, nggak jelas. Nah kita harus ketika anak-anak punya motivasi seperti itu, memang motivasi nggak bisa disampaikan, tapi terlihat dari perilaku mereka. Oh iya, anak-anak ini motivasinya seperti itu. Sehingga kita kalau kita beri hukuman tambah parah, karena perlu kita kasih. Dan kita sebagai guru harus memberikan layanan yang maksimal untuk anak-anak supaya mereka menghargai dirinya sendiri. Nah ini motivasi anak-anak kita, termasuk kita juga. Kita motivasinya apa di selama satu hari ini? Apakah ke rumah itu, ke sekolah itu misalnya boring di rumah, tapi ya kita sendiri yang tahu. Kemudian ini ya, kadang anak-anak kita itu motivasi ke sekolah itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, oh itu loh kamu sekolah supaya dapat sangu katakan. Ini juga ditemui di anak-anak ini. Karena ini berdasarkan fakta, berdasarkan teori ya, yang penelitiannya sangat panjang sekali. Kalau kita lihat anak-anak yang kesini hanya ingin sangu, itu sama datang tidur, tidak ada kegiatan sama sekali di sini, sehingga mereka cenderung untuk melakukan indisipliner. Nah kita harus tahu menangkap itu sehingga kita bisa arahkan. Nah motivasi ini satu lagi ya, bahwa ada, bukan tidak ada, dari 103 itu pasti ada anak-anak kita yang memang ingin menghargai dirinya sendiri, ingin menjadi sesuai dengan apa yang mereka ingin. Katakan saya ingin menjadi dokter, jadi kan misalnya saya ingin menjadi orang yang sukses di IT katakan misalnya. Sehingga motivasi ini juga mempengaruhi treatment mereka, mempengaruhi perilaku mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemahaman terhadap motivasi perilaku manusia, perilaku anak-anak kita ini sangat penting untuk kita melakukan perkembangan, melakukan pengawalan terhadap anak-anak kita. Nah, dua motivasi ini masih sifatnya eksternal. Apakah jelek? Tidak jelek. Tetapi kalau ini misalkan orang tuanya sudah nggak punya uang, kita khawatir berangkat ke sekolah. Jadi saya nggak punya uang, akhirnya nggak sekolah. Karena memang belajar sepanjang hayat. Nah sama dengan anak-anak kita harus tahu budaya positif dari sini. Kita sebaiknya menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan. Ya. Bahkan penghargaan pun juga kalau berlebihan tidak bagus. Hukuman pun demikian, kalau berlebihan juga tidak bagus. Agar motivasi internal muncul dalam diri. Nah tentu seperti yang kita sebutkan tadi, tidak mudah untuk membalik lapangan. Ada proses yang panjang dan berkelanjutan. Berikutnya yang kedua adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Ini dari Dian Gosin, The 5 Position of Control. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi guru yang sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang paling ideal yang menurut kita adalah manajer. Saya semuanya ini pernah melakukan. Saya yakin semuanya. Cuma ini kan ada kategorinya. Sehingga nanti setelah ini harapan kita semuanya adalah kita tahu kategori. Oh iya, saya sebagai penghukum, saya sebagai pembuat bersama. Apakah jelek? Tidak jelek. Cuma perlu kita evaluasi terus. Yang pertama, penghukum. Senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid. Jadi misalnya kita di dalam kelas, ya ditekan murid kita, kamu harus rajin belajar supaya itu kalau nggak belajar kamu, misalnya atau anak yang katakan tidak mengerjakan tugas kita,
panggil langsung dikasih hukuman, push up atau apa. Ini sering saya lakukan dulu. Kemudian, nah guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasanya menggunakan kata-kata ini contoh saja ya, misalnya patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu ya, yang terakhir selesai. Ini sering digunakan kalau guru sebagai penghukum. Nah, guru yang seperti ini, kita yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Dengan cara apa? Dengan cara saya. Jadinya teacher center, bukan student center. Padahal untuk bisa kondusif, untuk bisa maksimal dalam pembelajaran harus student center. Ini kalau dengan seperti ini berarti hanya cara dia yang bisa menyelesaikan agar pembelajaran itu berhasil. Itu kurang betul. Nah, alhasil kemungkinan murid itu akan marah dan dendam kalau kita sebagai penghukum terus-menerus di dalam kelas atau di dalam keseharian kita di lingkungan sekolah, sehingga mungkin mereka bersifat agresif. Kemudian yang berikutnya, pembuat merasa bersalah. Ini maksudnya adalah menggunakan suasana yang hening, dipanggil yang mungkin tetap empat mata atau beberapa namanya dibuat, tetapi harusnya dengan keheningan seperti itu mereka harus nyaman harusnya, tetapi kategori membuat merasa bersalah ini malah merasa tidak nyaman anak yang dipanggil. Saya sering dulu ini. Nah, misalnya yang digunakan, misalnya kata-kata yang digunakan adalah kamu ini bagaimana ya, kamu sudah berjanji dengan ibu misalnya, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan saya? Saya benar-benar kecewa. Nah ini keheningan itu tidak dibuat, momentum keheningan itu tidak dibuat untuk yang positif, malah menjatuhkan. Saya benar-benar kecewa sama kamu. Ini kan juga tidak baik. Nah dampaknya apa? Murid akan merasa menjadi orang yang sangat gagal. Mungkin tidak kelihatan, dia mungkin memendam tidak sanggup membahagiakan gurunya itu bukan orang lain. Nah, yang seperti ini kadang-kadang lebih menjadi bom waktu ya, jadi lebih berbahaya dari sekedar penghukum. Kalau penghukum pusat sudah selesai sudah. Kalau ini itu malah bisa jadi pendendam ya, karena emosi akan tertanam di dalam, ya, terlalu rapat di dalam dan mereka menahan perasaan. Itu ini akan lebih berbahaya, cenderung lebih berbahaya. Nah berikutnya, posisi sebagai teman. Nah ini banyak juga kita lakukan. Tapi ada positif, ada negatifnya. Yang positif ya hubungan baik. Hubungan baik misalnya guru dibawa sebagai teman menggunakan hubungan baik dan humor. Humor untuk mempengaruhi mereka. Ayo bantu demi saya. Kita kan CS misalnya. Ayo ingat tidak bantuan saya selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti saya bantu. Ini sebagai teman. Sering kita lakukan ini sering. Tapi ada yang negatif. Yang mana negatif? Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, sedang ada kesibukan atau tidak sedang berada di tempat, mereka sedang butuh bantuan guru tersebut, tapi guru tersebut tidak ada di tempat, mereka akan kecewa dan berkata ya, seperti itu. Hal lain yang mungkin timbul adalah bantuan atau kerjasama kolaborasinya hanya pada guru tersebut karena sebagai teman. Kalau dengan guru yang lain tidak dikerjakan, tidak patuh lah gitu. Nah ini posisi guru sebagai teman. Nah berikutnya adalah sebagai pemantau. Nah kita sebagai guru bertanggung jawab atas perilaku murid dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Misalnya, tentu saja dalam hal ini adalah memisahkan hubungan pribadi antara guru dan murid. Nah biasanya menggunakan kata-kata peraturannya apa ya? Peraturannya di sini apa, tata tertibnya bagaimana? Jadi ada bargaining gitu ya. Dan apa yang telah kamu lakukan? Ini sebagai pemantau. Sanksi dan konsekuensinya itu apa ya kira-kira? Oh kalau terlambat poinnya itu diajak diskusi. Nah tentu butuh waktu yang sangat panjang ketika menangani siswa yang agak banyak misalnya, itu capek sekali. Tapi itulah tugas berat kita, tugas mulia kita sebagai guru.
Kemudian sebagai seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, mengandalkan catatan, yaitu tadi ada dokumen kesepakatan atau dokumen apa yang sudah disepakati bersama yang digunakan sebagai bukti atas perilaku indisipliner seseorang siswa kita. Nah, posisi ini sering menggunakan daftar cek, stiker atau apa, gitu ya, pemantau. Nah, yang guru memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, dan guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Kita ketika memberikan pemahaman hal yang indisipliner tidak boleh menunjukkan emosi yang berlebihan. Begitu. Dan yang paling ideal adalah polisi sebagai manajer. Posisi ini adalah berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, ini ya tantangan ya, karena memang mungkin satu persatu kita petang. Bisa jadi dalam praktik penerapannya ya, sehari-hari kita kembali ke posisi teman atau pemantau. Ini malah sebagai teman atau pemantau, jangan sebagai penghukum atau pembalas bersama. Karena murid yang ditangani belum siap, misalnya diajak diskusi. Misalnya sini kan diajak diskusi kadang agak ribet gitu ya. Jadi sampai di posisi teman atau pemantau. Nah, pencapaian posisi manajer ini murid menjadi pribadi yang mandiri, harapannya mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas atau sekolah. Budaya positif diterapkan melalui penerapan keyakinan kelas atau sekolah, bahwa ya, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan. Ya, kita mulai dari kelas dulu. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang memuat, yang mudah untuk diingat, dipahami dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Misalnya seperti ini. Kalau keyakinan itu lebih abstrak, kalau peraturan itu lebih mengerucut, tapi keyakinan lebih abstrak. Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, peraturannya. Jadi keyakinannya mungkin ke arah yang tanggung jawab lebih menyeluruh, tidak hanya kembalikan buku. Bisa berarti piket dan seterusnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah saling menghormati antar sesama. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan kelasnya adalah berkomitmen. Lebih abstrak. Nah, kenapa kok tidak peraturan? Kenapa kok keyakinan? Karena memang seperti ini ya diagramnya. Kalau peraturan kelas itu ada di dalam keyakinan kelas. Kembali ke sini bahwa dengan keyakinan kelas itu mendukung motivasi intrinsi. Nilai-nilai keyakinan kelas yang kebajikan universal yang secara umum itu lebih menggerakkan seseorang daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Sehingga kata-kata yang digunakan pun lebih abstrak. Misalnya dilarang menggunakan narkoba atau dilarang melakukan kekerasan, itu untuk safety, itu keselamatan dan seterusnya. Nah, kita sebisa mungkin, utamanya mungkin dari sini ada yang beberapa wali kelas atau setiap kita mengajar itu kita buat kesepakatan dalam kelas. Ya mungkin 1-2 kata-kata sementara, sehingga ke depan minimal setiap pembelajaran yang panjang itu kesepakatan itu tidak dilanggar, minimal itu. Nah, kalau memungkinkan ya kesepakatannya sudah menjadi kesepakatan betul, kesepakatan kelas, tidak hanya kesepakatan di mana pelajaran sedang mengajar. Yang terakhir adalah bahwa menerapkan budaya positif di sekolah, salah satunya juga menggunakan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, ini namanya segitiga ada tiga hal. Yang pertama adalah bagian dasar, itu menstabilkan identitas. Kemudian kiri kanannya adalah validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Apa saja itu? Yang pertama, sisi pertama adalah menstabilkan identitas.
Jadi ini ketika kita membantu anak-anak kita yang bermasalah perlu stabilisasi ya. Jadi stabilisasi ini biar tahu bahwasanya ini bertujuan untuk mengubah identitas anak kita yang dari gagal karena melakukan suatu kesalahan menjadi lebih positif. Misalnya tidak mengerjakan PR atau apa itu ya. Jadi oh ya kamu kenapa tidak mengerjakan? Ya tidak apa-apa, saya dulu jadi murid itu pernah juga tidak mengerjakan PR. Itu stabilisasi. Jadi dia tidak sendirian ketika salah, tidak sendirian. Nah, kita harus bisa meyakinkan murid dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Misalnya, berbuat salah itu disukai karena bagian dari belajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Saya, Bapak, saya tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi kita ingin mencari solusi dari masalah. Ini adalah stabilisasi supaya persepsi dia gagal itu hilang, menjadi orang yang lebih positif. Saya yakin kalau ketika kita menangani anak yang disipliner, kata-kata ini yang kita gunakan, mereka akan lebih positif. Saya yakin, masuk nakal-nakalnya modal Yopo, tapi saya yakin. Yang sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Jadi kita harus meyakinkan bahwa yang dia lakukan itu betul-betul salah, tapi dengan cara yang bagus. Jadi membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya ini dipenuhi. Karena memang setiap perilaku itu ya pasti kebutuhan dasarnya ada 5 ya. Yang pertama kebebasan, kemudian kesenangan, ada mencari perhatian, ya salah satunya. Anak-anak sini yang katakan yang lari-lari, tidak pelajaran itu pasti mereka cari apa? Cari bebas. Karena apa? Motivasinya masih eksternal. Dia sekolah cuma ingin dapat satu. Dia sekolah benda dari Senin ya Bapak Ibu, itu motivasinya itu rangkai, sehingga motivasinya masih eksternal. Di sini dia masih sering mencari kebebasan. Nah, ini kita beri pemahaman yang positif. Nah, dalam hal ini misalkan kalau mereka yang disipliner, ya kita validasi bahwa yang dilakukan itu betul-betul salah. Dengan cara apa? Misalnya ini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Misalnya rokokan siji, ketahuan kita, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Misalnya rokokan 2, ya. Tapi kamu tidak melakukannya. Ini validasi bahwa rokokan 1 itu sudah salah. Kamu tapi ada rokokan lebih dari 1, tapi dia tidak melakukan. Misalnya kemudian kata membuat keyakinan. Jadi kita bisa gunakan anak melihat kesalahannya yang dihubungkan dengan norma sosial, yang dihubungkan dengan keyakinan yang sudah dibuat sebelumnya. Ya. Misalnya apa nilai-nilai yang dipercaya di kelas kita? Tidak mengerjakan PR misalnya. Oh iya, kalau tidak mengerjakan PR itu harus ganti 2 kali lipat. Misalnya ini kesepakatan sudah kita buat. Kamu kelas yang paling ideal menurut kamu itu yang mana? Misalnya kalau anak-anak sedang rapi, kelas yang ideal menurut kamu itu apa? Sehingga mereka mungkin muncul solusi dari diskusi itu. Tentu kembali lagi Bapak Ibu, yang demikian tidak mudah untuk membalik telapak tangan, tapi ada proses yang sangat panjang, berkelanjutan, dan kolaborasi dengan banyak pihak seperti itu. Nah, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah ini adalah bahwa kita berperan sebagai manajer, berperan sebagai posisi kontrol sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Tujuannya apa? Adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang terakhir, marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk menjadikan sekolah ini sebagai wadah yang mendorong pemahaman, mendorong penghargaan, dan mendorong pengembangan budaya positif. Dan semoga melalui upaya kolektif, generasi muda ini akan tumbuh dan pemahaman yang lebih, sehingga mereka menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan dan toleransi dalam masyarakat mereka. Dan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir. Dan mari kita lanjutkan perjalanan kita dalam melestarikan dan mempromosikan budaya positif di sekolah kita. Baik, terima kasih itu yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke Pak Erza selaku MC moderator.
Kalau barangkali ada yang mau kita diskusikan, kami bersama. Terima kasih disampaikan kepada Pak Haji Anam yang sudah memberikan materi. Tepuk tangan untuk Pak Haji Anam dulu. Nah, Bapak Ibu, kami persilakan apabila ada sesuatu yang mau didiskusikan atau ditanyakan kepada Pak Anam berkaitan dengan budaya positif di lingkungan sekolah yang sudah disampaikan Pak Anam tadi. Monggo. Silakan, Pak Sam. Saya mau daftar CGP. Ya, calon kepala sekolah. Monggo Bapak Ibu di sini atau Mila mungkin ada. Ya. Terima kasih Pak Elsa, tetapi di sini saya izin tidak memberi pertanyaan Pak Haji, tetapi saya istilahnya terima kasih atas penjelasan yang sudah diberikan Pak Haji kepada kami, sehingga kami lebih paham mengenai budaya positif, kemudian bagaimana cara membentuk keyakinan kalau sampai di segitiga garis disuci, apalagi tadi yang paling menarik yaitu tentang posisi kontrol guru. Insya Allah untuk di SMA kami sebetulnya dalam pewujudan ekosistem sekolah yang berpusat kepada peserta didik yang nantinya itu juga tujuan utamanya adalah budaya positif. Budaya positif di sekolah kita juga sudah sangat luar biasa. Mungkin ditambah dari penjelasan Pak Haji nantinya, semoga ke depan itu Bapak Ibu guru bisa membuat kesepakatan, kemudian keyakinan, dan juga nanti harapannya semua Bapak Ibu guru bisa istilahnya tidak lagi ada di posisi penghukum ataupun tenang, tetapi harapannya bisa di pemantau dan manajer. Itu saja dari saya. Matur nuwun sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selanjutnya, monggo Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan atau mendiskusikan sesuatu. Pak Lukman mungkin? Ya. Nah. Oh ya, masih ini. Bu Eni? Sudah ada? Tidak ada kayaknya Pak. Kemudian. Betul. Mungkin sudah dimengerti semua Pak. Kami kembalikan lagi kepada Pak. Baik, terima kasih sekali lagi atas kesediaannya di sini. Sekali lagi mungkin tepuk tangan untuk kita semuanya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan beraktivitas untuk membuat suatu kesepakatan yang kita susun dengan peraturan di dalam kelas kita ya. Mungkin nanti kalau peraturan itu bisa dilaporkan menjadi peraturan di semua guru. Tapi yang pasti di setiap kegiatan pembelajaran saya sudah. Baik, sekarang masing-masing saya beri waktu 2-3 menit untuk berpikir kira-kira peraturannya seperti apa. Saya harus bagaimana di dalam kelas. Silakan, nanti dituliskan di sini ya. Silakan. Mengerti? Misalnya tidak boleh makan misalnya. Salah. 2-3 menit, silakan. Nanti tuliskan. Kalau sudah bisa ke depan sudah. Tuliskan kalau sudah. Ya, tujuh. Mungkin 10 Peraturan tentang umum, peraturan siswa peraturan siswa kepada guru, peraturan siswa kepada guru. Peraturan ya ininya kita di dalam pelajaran matematika itu kayak apa? Iya. Apa nanti sebelah sini dulu. Semua sebelah sini. Sebelah sini. Ayo, jangan masuk dalam ya.
Itu mau sono. Apa wis nih? Ayo, karena ayo. Ayo maju. Masuk kowe iki. Sempat mati wae iki. Latihan iki. Bebas di tempat yang kosong ini. Ayo. Oke, kasih. Ayo. Sebelah sana yang kosong nggak apa-apa. Pokoknya seperti ini. Nanti kita bawa ke dalam. Sudah. Ayo. Siapa tahu beda ya Ayo yang lain. Ini dia seperti apa? Peraturan. Ini bang, boleh fokus pelajaran tidak boleh. Kan fokus le pembelajaran le, tidak boleh berisik le. Tidak perlu dikasih tugas. Terus yang lain. Ayo. Nanti bisa kita diskusikan ya, mana yang disetujui sama mana yang ya. Ayo lanjut teman-teman. Kalau tugas mendengar Oh, sosiologi sih saya contoh. siapa Pak? Bisa kita Sekiranya masih kurang, nggak apa-apa. Satu orang kasih 10 pernyataan. Oke. di breaking. Ya, oke. Tadi ngomongi mulai Sudah. Sementara sudah ya. Baik. Kita kasih judul di sini namanya peraturan ya. Peraturan. Nah, peraturan ini ada baik. Ini kan peraturan kan sudah mengerucut ya. Nanti sebisa mungkin kita ubah menjadi satu keyakinan ya. Keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai yang diakui secara universal itu bagus ya. Seperti ini, tugas jangan lupa. Kira-kira apa ya? Tugas jangan lupa. Kalau ini kan pernah belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu ada kalimat positif, ada kalimat yang negatif. Kalau ini kalimat positif atau negatif? Negatif ya, cirinya ada not to, biasanya itu negatif. Ya, biasanya kita ubah ke dalam kalimat positif. Kira-kira apa? Kalau tugas jangan lupa. jangan banyak lagi. Berarti apa? Hah? Jangan Berarti apa ya? Berarti mengarahkan apa? tidak ada tugas. Disiplin, gitu kan ya? Kalau ini pemberian lah maksudnya. Ini siapa yang tugas jangan lupa ini maksudnya
gurunya jangan memberi tugas numpuk gitu maksudnya. Apa berarti? Maksudnya Waktu 1 hari. kelas tuh nanti ada lagi, besok ada lagi gitu Pak. Oh, guru yang maksudnya guru yang lain apa tugasnya tidak numpuk gitu. Satu pelajaran bisa 3 tugas gitu. Oh, berarti kira-kira apa kalau nggak disiplin? Berarti bukan disiplin ya maksudnya ya. Kirain untuk kamu sendiri tugasnya jangan sampai menumpuk tugasnya. Apa berarti? Misal tugas hari ini dikasih tugas, lalu besoknya matematika lagi, misal terus dikasih tugas lagi, itu kan numpuk Pak. Oh, berarti apa? Deadline-nya. Apa? Langsung kasih 30. Jadi misal kita mengumpulkan tugas, jangan langsung diberi tugas lagi. Ayo maksudnya ya, berarti Ada kalimat jangka positifnya waktu. apa itu? Ada pause. Kalimat positifnya apa ya? Teratur banget itu. Tertib, kemudian apa? Tertib, ya itu disiplin kayaknya ya. Disiplin maksudnya disiplin itu adalah tertib dalam memberikan penugasan, ya sesuai dengan apa ya, sesuai dengan yang Pola pikir siswanya. Jadi baik dari gurunya maupun dari siswanya. Gitu ya. Jadi nanti kalau kamu ada tugas ya tertib, disiplin itu oke, disiplin. Kemudian ini tidak bermain HP tanpa seizin guru, ini maksudnya. Ini juga negatif ya kalimatnya, bagus tapi negatif, ada kata tidak. Nah, kita ubah dalam kalimat yang positif. Kalau tidak, artinya kan gini, kalau ada yang ngomong di sini, kamu ngomong sendiri itu bagaimana? Tidak? Ya betul, tidak menghargai. Berarti kalimat positifnya apa? Saling menghargai, menghormati gitu ya. Nah, keyakinan kelas itu lebih abstrak, tetapi kalau kita berisi kalimat-kalimat positif misalnya, kalau sudah kita ngomong saling menghargai di semua level, di semua itu saling menghargai, tidak hanya tidak hanya apa itu, bisa saja ketika ada yang menyampaikan kamu ngobrol sendiri itu juga tidak menghargai. Tapi kalau sudah saling menghargai, maka ini tidak. Kemudian ini apa? Fokus pembelajaran, tidak boleh ngomong yang nggak penting. Sama. Sama ya? Sama saling. Kemudian tidak ada orang hadiah. Itu harus itu. Ini siapa ini ya? Kalau tidak ada orang hadiah, Soalnya ulangan untuk pola pikir. mengetahui sampai di mana pemahaman. Ya, gitu ya. Ya. Ini nggak boleh. Ini curang. Waduh. Saya tahu kamu pengen bebas, tapi Tidak ulangan itu gitu. kan kalau tidak ada ulang harian kan bebas. Wajib. Itu harus dipermudah perizinan keluar kelas. Dipermudah. Ya, apa ini? Dipermudah. Apa ada yang mempersulit? Ya agak Memang menjadi peraturan di dalam yang lain di luar kelas ini ya, yaitu di luar PDB, yaitu di sekolah. Karena memang kegiatan ekstra itu kan harus yang pertama harus ada pemberitahuan ke kepala sekolah, ya, jadi levelnya kepala sekolah. Kalau sudah kepala sekolah membuat instruksi melalui surat, saya yakin semuanya akan aman. gitu ya. Jadi harus ada komunikasi. Jadi ini kita ganti dengan komunikasi ya. Nomor 3, komunikasi efektif. Nah, seperti disampaikan ya. Disampaikan kepada guru yang bersangkutan atau kepala sekolah melalui pembina ya. Saya yakin kalau kamu komunikasi itu semua izin akan bahkan tidak masuk ketika kamu sudah ada kegiatan lain ya. Yang menjadi masalah itu ketika kalau pemberitahuan murmur pada saat hari ya langsung izin, nah itu kan jadi tanda tanya apakah betul-betul ada kegiatan ya. Jadi harus ada komunikasi. Berikutnya nggak boleh makan cemilan saat kerjain tugas. Boleh ya. Itu boleh. Boleh lah kira-kira enggak, sorry. Boleh makan camilan saat kerjain tugas. Boleh. Boleh. Tapi tetap dalam koridor ini ya, saling menghargai. Kalau makan nasi ya, camilan minum nggak apa-apa.
maju, boleh mendengarkan musik saat mengerjakan tugas, boleh ya. Tetap dalam koridor saling. Pelajarannya santai aja, santai ya, santai. Tetap saling menghargai. Ice breaking agar tidak kosong, saling menghargai. 3 ini saya pikir sudah sangat apa ya, menjawab semuanya ya. Jadi saya ingin mulai sekarang minimal 3 kegiatan, 3 aktivitas disiplin, saling menghargai, dan komunikasi ini tidak bisa diterima ya. Kalau bisa diterima sekarang maju ini ke depan, maju semuanya kita ambil foto. Sini kita makan dengan yang kelas 11. Depan. Pak, ayo. Sambil nanti kita baca ya. Jadi keyakinan kelas 11 3. 1 disiplin, 2 saling menghargai, 3 komunikasi efektif. Gitu ya. Nanti sambil lihat di belakang apa? Yes. Baik. Ketua kelas wakil. Keyakinan kelas 11 3 itu ya, nanti kamu bilang keyakinan kelas 11 3 semuanya disiplin 1. Oke, silakan. Keyakinan 11 3. Ulangi. Keyakinan kelas 11. Keyakinan kelas 11 3. 1. Disiplin. 2. Saling menghargai. 3. Komunikasi efektif. Baik, Bar, saya mendengar cerita laporan dari guru piket bahwa kamu sering terlambat, betul? Iya Pak, Menurut ingatanmu berapa kali kamu terlambat? kira-kira 5 kali. Waduh, ini sering terlambat itu baik apa enggak? Tidak Pak. Terlambat merupakan suatu kesalahan, bukan? Ya, Baik, salah itu ya tetap manusiawi ya. Salah itu setiap manusia juga pernah salah, tetapi kita harus belajar dan berusaha untuk memperbaikinya. Sepakat? siapa? Baik, kita cari solusinya bersama-sama. Ya, Baik, kenapa kamu kok sering terlambat? sering begadang Pak, main sama teman-teman, jadi kurang tidur. Wah, kurang tidur itu tidak baik untuk kesehatan ya. Kamu tahu keyakinan kelas kita tentang apa ini? Tahu Pak. Yang bagaimana? Sebutkan tentang keyakinan yang kaitannya dengan terlambat ini. Disiplin Pak, Nah, kenapa kita harus disiplin? latihan menghargai waktu. Iya, waktu itu sangat berharga ya. Waktu merupakan sumber daya yang terbatas ya. Kalau kita bisa menghargai waktu, berarti kita menghargai satu-satunya sumber daya yang tak tergantikan ini. Selain itu, waktu ini membantu kita untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sehingga semakin kamu bisa mencapai lebih banyak hal dengan waktu yang lebih efektif, itu sangat bagus ya. Ya Pak, saya menyesal dengan sering terlambat ini. Mohon maaf, saya berjanji tidak mengulanginya lagi. Nah, bagus, kamu sudah melakukan hal yang benar dengan meminta maaf ya. Kira-kira apa yang kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi, Pak? Tidak begadang Pak, biar bisa tidur lebih awal dan bangun pagi. Nah, bagus. Terima kasih kamu sudah menemukan solusinya. Mudah-mudahan kamu tetap konsisten. Terima kasih sudah bisa datang dan boleh silakan kembali ke kelasnya. Dengan penerapan aksi nyata ini menjadikan saya lebih bersemangat lagi untuk bisa menerapkan konsep-konsep inti dari budaya positif di SMA Negeri 1 Grati, yaitu dengan disiplin positif, kemudian memahami perilaku, motivasi perilaku anak-anak, kemudian
memahami posisi kontrol seorang guru, kemudian melaksanakan pembuatan keyakinan kelas, dan juga menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah.